Halo semuanya, para pemirsa Bintang Meli Homeschooling Channel. Terima kasih Anda sampai saat ini masih menyaksikan channel kami, baik itu karena saran dari YouTube atau karena memang Anda setiap minggunya selalu cek notif yang ada di upload video terbaru kami. Oke, apakah Anda itu kepengen anak-anak Anda itu berprestasi gitu ya? Jawabannya saya rasa setiap orang tua pasti memiliki harapan yang baik terhadap prestasi anak-anaknya. Tapi harus saya garis bawahi terlebih dahulu, prestasi yang saya sebutkan di sini itu bukan sepenuhnya selalu prestasi akademik. Saya tidak mau membatasi kata prestasi ini adalah prestasi akademik. Ingat, setiap anak itu dia adalah brilian dalam bidangnya masing-masing. Nah, yang perlu orang tua ketahui adalah anak ini dia tidak selalu sama dengan anak-anak yang lain. Anda harus ketemu bahwa anak Anda itu jago di bidang X, sedangkan anak yang lain jago di bidang A. Ini dua hal yang nggak bisa disamakan ya. Anda boleh membandingkan tapi tidak boleh disamakan. Ya, jadi kalau membandingkan adalah si A ini sudah ketemu bakat dan minatnya. Anak saya apa ya? Gimana ya cara dia untuk bisa menemukan bakat dan minatnya? Bagaimana cara dia bisa menyeimbangkan antara tuntutan kurikulum pemerintah misal dengan apa yang dia sukai. Nah, perbandingannya adalah itu. Tapi tidak boleh untuk kemudian just bahwa anak kita bodoh, anak mereka pinter. Itu nggak boleh. Anak Anda bodoh ya, bukan anak Anda yang bodoh, tapi justru malah orang tuanya atau kitalah yang bodoh karena nggak bisa menemukan dia sukanya apa. Dan kadang kita nggak pernah berani untuk menerima kenyataan bahwa kadang apa yang disukai anak itu kita khawatir itu tidak bisa dilanjutkan ke masa depannya. Nah, itu justru yang harus belajar lebih adalah orang tuanya. Oke, balik lagi. Setiap keluarga itu pasti pengen anaknya berprestasi dalam bidang yang memang sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, ketika kita membicarakan tentang prestasi, cara untuk menimbulkan prestasi ini itu dorongannya ada dari luar diri sendiri dan juga ada dari yang dalam diri sendiri. Kalau dari luar itu termasuk dorongan dari orang tua, orang-orang yang terdekat, orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Kalau dalam dari diri sendiri ya dia kepengen untuk berprestasi atas kepinginnya dia sendiri, atas dasar kesukaannya dia sendiri itu. Nah, coba kita ulas ya catatan dari psikolog kami untuk memunculkan dorongan prestasi belajar ya. Ternyata peran komunikasi keluarga ini dia macam-macam. Contoh yang pertama, kalau keluarga itu dia mendorong penuh keinginan-keinginan untuk berprestasi, anak ini biasanya nanti pasti akan memiliki keinginan untuk berprestasi ya. Dorongan dari keluarga bisa. Kemudian bagaimana cara bersosialisasi dia dengan lingkungannya itu juga nanti akan memunculkan keinginan dia untuk berprestasi. Ingat tadi saya mengatakan bahwa dorongan berprestasi ini bisa muncul dari dalam dirinya sendiri atau juga dari lingkungan luarnya. Nah, lingkungan luar ini itu ditentukan oleh bagaimana cara dia bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana cara dia memproses informasi yang dia peroleh dari lingkungan sekitarnya. Contoh, ketika dia bergaul dengan teman-teman yang memang kebetulan suka dengan entrepreneur, ini terjadi juga di siswa kami SMA. Kalau saya tidak salah mengingat, itu dia kelas 2 SMA. Kebetulan teman-teman pergaulannya dalam satu circle-nya dia ketemu teman-teman yang suka dagang, suka entrepreneur, suka coba hal-hal yang baru dan itu menghasilkan uang. Nah, ketika dia sudah kumpul dengan satu lingkup yang seperti itu, secara otomatis dia juga kepengen bisa dagang, kepengen punya uang sendiri dari hasil penjualannya dia. Akhirnya dia mulai ikut coba-coba dengan temennya. Pertama kali dia ikut adalah dia ikut aja jual apapun yang nanti dia akan mendapatkan nilai lebih. Nah, prestasi dagang ini itu dia diperoleh dari teman-teman sekitarnya. Cara untuk memperoleh insight itu adalah yang paling menentukan bagaimana si anak ini berproses dan mau menerima informasi yang ada di lingkungan sekitar.
Kalau dia menolak, pasti itu tidak akan berhasil. Tapi kalau dia sudah ketemu ada satu hal yang tertarik, ya menarik untuk dia lakuin, dia nanti pasti akan ikut join di dalamnya. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian sebetulnya jenis kelamin ini itu tidak berpengaruh terhadap prestasi ya ayah dan bunda. Jadi jangan melakukan justifikasi bahwa kalau anak laki itu biasanya nanti akan lebih tangguh dari perempuan. Tidak selamanya. Kalau ternyata anak laki ini dia pola asuhnya dia agak berbeda, bisa ada kemungkinan nanti yang perempuan dia lebih akan tangguh dari saudaranya yang laki-laki. Itu sangat memungkinkan. Makanya nanti hati-hati kalau kita membicarakan tentang perbedaan jenis kelamin ya antara laki dan perempuan, bagaimana dia harus bersikap, itu harus hati-hati. Setiap anak itu dia punya jalan berprestasi dengan caranya dia sendiri. Orang tua itu adalah cara untuk mendorong, kemudian orang tua harus kalau bisa menemukan jalur yang tepat untuk anak-anak kita. Salah satunya lewat pendidikan. Jangan berikan anak-anak kita ini pendidikan yang biasa saja, kurikulumnya juga biasa saja, tidak bisa menghasilkan anak yang berprestasi sesuai dengan bidangnya kalau pendidikannya pun juga biasa saja.